dengan membaca umul kitab surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri wadin wa sujudin amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bunda kita pengawas lulus 3 Bunda Nurhayati MPD yang sangat saya cintai dan banggakan Bapak Ibu Dewan Guru SDN Pendidikan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukurillah wa nikmatillah wa la quwwata illa billah. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah hebat luar biasa Ibu Hajati SPD, yang saya hormati pola pikir bertumbuh. Ini menurut ada yang bilang nggak disiapkan? Pola pikir atau mindset merupakan kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Jadi kalau ada kejadian atau peristiwa, ada yang merasa sangat ketakutan, ada yang masalah ini tidak, aku bisa menghadapinya. Nah seperti itu ya. Nah inilah dia jenis-jenis pola pikir. Keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap yang tidak banyak bisa diubah. Nah ini dia growth mindset PS atau lawan fixed mindset. Keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Ya kalau ingat dia bertumbuh bukan berubah ya. Pola pikir bertumbuh. Belajar cara mengenali suara PPT, yaitu suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Pembelajaran mendalam sulit banget. Kayaknya saya nggak bisa deh nerapinnya. Udah ada LKS, sudahlah LKS saja. Berarti itu pola pikirnya siapa? PPT, berada di zona nyaman. Sadari bahwa kita punya pilihan. Kita punya pilihan. Kita bisa kok. Tidak dapat pelatihan misalkan, kita bisa belajar dari sekarang di rumah pendidikan. Di rumah pendidikan itu kita bisa melibatkan siswa. Ada yang sudah buka rumah pendidikan? Di situ ada ruang murid ya. Nah di ruang murid itu kita bisa mengajak. Itu salah satu membuka growth mindset kita. Itu jadi kita mencari informasi dari fitur-fitur yang ada di rumah pendidikan. Ya. Apakah kita sekarang ini sudah seimbang nih antara hak dan kewajiban seorang guru? PPD-nya kita apa? Nah kita berubah mindset kita. Tapi kalau kita tidak mau bergerak, ya kita berada di PPP. Belajar pola pikir ini, kita berusaha untuk merubah diri kita sendiri. Karena pendidikan itu mau sebagus apapun kurikulum dikemas, tapi kuncinya adalah guru. Kuncinya guru. Gurunya tidak bertindak, gurunya
pembelajaran penerapan pembelajaran dikaitkan dengan penerapan pola pikir bertumbuh. Jadi diharapkan kalau guru itu sudah memahami tentang PPB, dapat menerapkan, merencanakan pembelajaran yang mendalam. Nah, diantaranya perencanaan pembelajaran mendalam itu diaplikasikan dalam 4 poin. Yang pertama adalah identifikasi. Ini inti dari pembelajaran mendalam ya. Nanti sebelum kita kupas apa sih pembelajaran mendalam ya, ini hanya mengkaitkan ya antara PPB dengan RPP. Ya, jadi pola pikir bertumbuh, bagaimana caranya agar pembelajaran itu anak sadar nih tujuan pembelajarannya apa sih, anak ingat. Oh, jadi anak-anak tuh benar-benar hadir utuh, berkesadaran kalau anak tersebut akan belajar tentang yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu tadi diidentifikasi. Ini si RPP ya. Diidentifikasi itu ada tujuan pembelajaran, karakteristik pembelajaran sama lingkungan belajar. Jadi di dalam tujuan pembelajaran yang dikembangkan itu adalah DPL. DPL itu adalah 8 profil lulusan. Nanti akan dijelaskan ya apa sih perbedaannya DPL dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau yang dulu itu kan beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Imanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau dulu berkebinekaan global gitu kan ya, bergotong royong. Nah, komunikasi, kreativitas, apa tuh tadi? Kesehatan, komunikasi. Misalkan kita DPL-nya keluargaan, ditulis nih, karena biar tahu perbedaannya nih. Nah, dulu namanya praktek pedagogis sekarang praktis pedagogis. Dulu mana tuh yang ada nih, ini beriman bertakwa, sekarang jadi keimanan tuh yang merah itu perubahannya. Ya, kalau dulu kan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, sekarang nomor 1 DPL itu berubah menjadi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, sekarang kreativitas ya. Kalau yang dulu apa? Kreatif kan? Nah, itu yang merah itu perbedaannya. Dulu mandiri, sekarang jadi kemandirian. Itu yang di tanda merah itu ya. Maksudnya itu perubahannya di situ ya. Itu jadi berkesadaran itu maksudnya nih hadir tujuan pembelajaran yang harus dicapai apa. Makanya biasakan di awal itu tujuan pembelajaran jangan sampai tidak disampaikan. Nah, jadi di dalam prinsip berkesadaran, pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajaran yang aktif dan mampu meregulasi diri, termotivasi secara intrinsik atau dari dalam diri ya untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Kalau bermakna peserta didik dapat merasakan manfaat 833. Nah, tiganya ini nih, memahami. Nah, di sini perlu dijelaskan ya. Pada poin berkesadaran pada saat tujuan pembelajaran di kegiatan awal, bagaimana sih caranya agar anak itu benar-benar sadar, anak-anak benar-benar memahami apa yang dipelajari, yaitu dengan membangun kesadaran, mengkonstruksi pengetahuan dan memahami materi secara mendalam. Jadi anak-anak pada saat itu diberikan pertanyaan pemantik. Misalkan belajar pengurangan ya, kita kasih bendanya dulu nih, atau anak maju ke depan. Misalkan, coba anak perhatikan ada berapa anak yang sedang bermain. Misalnya ya gambarnya, mengapa kok itu kurang, tadinya bermain berlima, kok sekarang tinggal 3, mengapa, bagaimana. Nah, setelah anak-anak memahami, dikaitkan
perhatikan inilah tahapnya mengaplikasi. Berarti kalau tahap mengaplikasi itu bermakna ya, terkait dengan bermakna. Jadi anak-anak diaplikasikan dengan pengalaman nyatanya, dengan kehidupan nyata. Nah, berarti kalau dikaitkan dengan kehidupan nyata perlu ada apa? Kolaborasi dengan orang tua, yaitu praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Perlu diingat, digital. Kemitraan pembelajaran itu yang dimaksud kemitraan pembelajaran. Contoh nih, misalkan kalau teman sekelas dengan teman sebaya itu termasuk kemitraan bukan? Teman dengan teman. Bermitra bukan? Nah, jadi yang disebut kemitraan itu Luar ya. pihak luar, tapi misalkan sama siswa, misalnya nih kelas 1 datang ke kelas 2 atau ke kelas 3, nah bertanya gitu. Satu kelas namanya apa, Bu? Itu bukan teman sebaya, itu mah bukan kemitraan. Terus misalnya nih kita di sini sudah melaksanakan kemitraan belum? Ketika di semak Kelas ini. Kelasnya jauh. Nah, kalau bersama kan kita ada anak murid nih yang di depan ya, nyontain senam, itu termasuk kemitraan. Nah, kemitraan juga ternyata bisa antara guru. Contoh, saya sama Pak Daya, murid saya nih yang lagi sekarang pelajarannya penjumlahan, bisa tidak diterapkan prakteknya di dalam pelajaran gerak lokomotor kan berpindah tempat tuh, itu namanya kemitraan pembelajaran. Bisa juga dengan misalkan suaminya Bu Aan ini pemadam, ya kan? Kita lagi belajar tentang menanggulangi terjadinya kebakaran. Iya tuh ya Pak ya. Terus kita memanggil pihak luar, panggil suaminya Bu Aan-nya. Gratis kan jalannya? Perkalian 1 sampai 5. Kita bagi 2 kan tuh, waktunya nggak cukup kan? Misalnya 2 JP, besok lagi 2 JP lagi, kita bikin 2 ini pertemuan. Nah, itu di akhir itu termasuk apa gitu? Penilaiannya apa? Sumatif kalau di akhir. Sumatif. Iya, Sumatif. Iya. Sumatif apa formatif? Formatif. Formatif atau sumatif? Coba benar. Tujuannya itu untuk akhir bab ini, misalnya Pak Cerik bab fikih, akhir bab fikih ini misalkan tentang mengenal tentang najis ya, anak udah paham tuh najis, mughalazah, mukhafafah dan segala macam. Pak Cerik ingin mengetahui keberhasilannya nih tentang belajar najis, bab fikih itu. Nah, diadakanlah tes terakhir itu. Jadi intinya kalau sumatif itu sudah dipelajari semua, tujuan pembelajarannya sudah tercapai semua, tujuannya untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan. Tapi kalau misalkan pertama nih tadi udah diajarin, pertama tuh as dulu kan ya, as itu jangan terbalik nih. Kalau as itu proses awal dia belum paham, ternyata pas udah diajarin nih, kok udah proses belum juga ngerti juga nih ya, dirubah tuh cara ngajarnya, diadakan lagi tuh, dites lagi, itu namanya formatif. Jadi kalau formatif itu arahnya ke proses pembelajaran. Jadi bagaimana caranya agar anak itu memahami, prosesnya dirubah, alat peraganya atau apanya biar anak paham. Terus kita ngadain tes lagi, itu namanya formatif. Tapi kalau sumatif itu udah satu bab. Berarti formatif.